Pagi ini saya akan sharing pengajaran firman Allah yang saya berikan judul umat Allah yang mengalami kebutaan rohani. Tentu tujuan saya menyampaikan melepaskan pengajaran firman Allah ini jangan sampai di antara kita ternyata orang percaya ya umat Tuhan, jangan-jangan kita pelayan Tuhan. Tapi ternyata kita mengalami ini buta secara rohani. Seperti apa keadaannya? Nanti kita lihat, baca dulu ayatnya. Yesaya pasal 42 di ayat yang ke-16. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua membaca ayat ini bersama-sama dengan keras. Yesaya 42 ayat 16, 2 dan 3. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Hal pertama yang saya mau sampaikan sama saudara bahwa perkataan Tuhan ini, ya firman Allah ini, Yesaya 42 di ayat yang ke-16, ini merupakan satu nubuatan. Ya, perkataan Allah yang bersifat nubuatan yang diucapkan dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kepada siapa? Kepada umat Allah yang saat itu dalam keadaan menderita, berada di tanah pembuangan di Babel akibat dampak daripada kalah perang. Yerusalem dikepung oleh Nebukadnezar, oleh kerajaan Babilonia. Karena kalah perang, maka orang-orang yang berkualitas yang ada di Yerusalem di Israel ditawan, dibawa ke tanah Babel. Di tanah Babel inilah yang namanya umat Allah mengalami penderitaan, hidupnya susah, hidupnya menderita, hidupnya miskin, hidupnya terpuruk. Umat Allah mengalami keterpurukan. Nah, ketika mereka dalam situasi kondisi yang susah, miskin, melarat, menderita, terpuruk, datang firman nubuatan dari Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Yesaya ketika mereka sedang di tanah pembuangan di Babel. Nah, luar biasa nubuatannya dikatakan, kalau saudara kembali perhatikan di ayat yang ke-16, Tuhan katakan, aku akan memimpin. Siapa yang dipimpin? Orang-orang buta. Aku pimpin di jalan yang mereka tidak kenal, jalan yang baru, berarti jalannya Tuhan. Dan aku akan membawa mereka, tadi memimpin, sekarang dibawa di jalan-jalan yang kedua dikatakan yang mereka tidak kenal, yang gelap aku bikin jadi terang, yang berkelok-kelok, berkeluk-keluk aku bikin jadi rata. Dan janjinya begini, hal-hal itu yang hendak kulakukan dan pasti akan kulaksanakan. Oh, ini penghiburan loh. Kalau saya pengen tunjukkan sama saudara bahwa nanti kalau ada terus baca ini ayat, kalau keadaanmu seperti umat Israel, lagi terpuruk, lagi susah, lagi miskin, maaf ya, lagi melarat, lagi menderita, lagi kacau balau hidupmu, lagi berantakan ekonomi, bisnis, usaha rumah tanggamu. Ketika keadaan saudara dalam tanda kutip ngalami keterpurukan sikonya seperti Israel, nanti kalau saudara baca ikuti pembacaannya, Anda akan meneteskan air mata. Baik banget Tuhan itu. Di sini kita akan melihat isi hati kerinduan Tuhan. Tuhan mau pimpin kita. Aku akan melakukannya dan pasti akan kulaksanakan kata Tuhan. Dibawa di jalan yang baru, yang gelap bagi kita dibikin terang. Yang belok-belok gak ngerti ujungnya di mana, aku bikin rata. Aku pasti melaksanakannya. Itu keinginan Tuhan. Nah, sebelum saya sampaikan terangkan ini ayat-ayat sama saudara, saya mau tunjukkan dulu ini sama saudara. Kenapa sih umat Tuhan kok menderita? Ini kan pertanyaan besar. Anda kan umat Tuhan, saya umat Tuhan. Israel adalah umat Tuhan. Pertanyaannya adalah kenapa umat Allah, umat Tuhan itu menderita hidupnya? Kalau saya membaca dalam sejarah Alkitab, dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu, saya simpulkan begini. Kenapa umat Tuhan menderita? Yang pertama, umat Allah menderita itu karena dosa. Jadi jangan lupa konsekuensi dosa.
Dosa itu manis di awal, ya. Dosa itu indahnya di awal. Dosa itu menyenangkannya di permulaan. Tetapi di balik dosa, di belakang dosa tersembunyi konsekuensi-konsekuensi yang namanya penderitaan dan kesusahan. Jadi boleh jadi ini firman Allah menjadi satu awasan ingat-ingatan buat kita. Hati-hati loh. Meskipun kita umat Allah, meskipun kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau hidup kita nggak benar, kelakuan cara hidup kita salah. Ingat baik-baik, konsekuensi dosa yang kita lakukan itu adalah penderitaan. Karena di dunia ini, kemarin saya sempat ajarkan, Tuhan berlakukan sebuah prinsip hukum kehidupan yang namanya tabur tuai. Ingat, setiap perbuatan-perbuatan hidup kita, kelakuan-kelakuan hidup kita yang sembrono, yang sembarangan, yang amburadul, itu bagaikan benih yang kita tabur. Yang Alkitab katakan Galatia 6 ayat 7-9, satu kali kelak pasti kita tuai. Yang kita tabur, Alkitab katakan jangan sesat. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Ketika urusan dengan Tuhan, Anda jangan bermain-main. Anda berpikir bikin dosa, bikin kejahatan, oh enggak apa-apa, enggak ada tanggung jawabnya, enggak ada konsekuensi. Tunggu dulu. Alkitab berkata, tersembunyi konsekuensi di balik dosa. Apa? Kesusahan, penderitaan, keterpurukan, kehancuran. Orang hancur, terpuruk, menderita. Bisa jadi poin satu karena dosa yang dia buat. Anda mau contoh, anak terhilang tuh contohnya. Berontak sama bapaknya, gak taat sama bapaknya. Yesus yang terangkan perumpamaan itu. Menderita di kandang babi, sampai mau makan gak bisa. Kerja gak bisa, cari duit gak bisa. Rezekinya ditutup, berkatnya ditutup. Ya, kehidupan yang menyenangkan ditutup, kesempatan ditutup. Sampai susah mau makan. Kerja dapat duit saja susah. Menghidupi dirinya sendiri seorang saja gak bisa. Tuhan itu gak main-main. Makanya Alkitab katakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya, pribadinya dipermainkan. Ini boleh jadi pesan keras loh buat kita. Keras. Kenapa? Jangan main-main dengan Tuhan. Udah kenal Tuhan, ngerti kebenaran, tahu siapa Tuhan hidup yang kita sembah. Masih suka main-main dengan dosa. Jangan tunggu hajaran. Anak terhilang itu saudara yang menderita di kandang babi. Nanti ketika dia kembali semuanya dipulihkan. Karena memang yang menjadi pemisah kita dengan Tuhan dosa kita, kejahatan kita. Yunus itu juga contoh yang sama. Mau mati dia dibuang di laut. Untung dia bertobat. Jadi yang pertama orang menderita kenapa? Karena dosa. Sebelum saya terangkan lagi. Yang kedua kenapa orang menderita susah hidupnya? Karena kutuk. Bilang sama-sama saya karena kutuk. Supaya Anda ingat. Jadi ada orang menderita itu karena kutuk. Makanya saya pernah mungkin sampaikan sama saudara bahwa saya adalah hamba Tuhan yang percaya dengan yang namanya pelayanan pelepasan. Kenapa begitu? Ya karena firman. Yesus datang ke dalam dunia ini menurut saudara untuk apa? Bukan sekedar menyelamatkan dosa kita kan? Bukan menyelamatkan sekedar kita dari neraka dipindah ke sorga kan? Salah satunya dia mati di atas kayu salib. Nyawanya diberikan, darahnya ditumpahkan. Untuk apa menurut saudara? Melenyapkan kutuk. Mematahkan kutuk, menghancurkan kutuk. Sampai kutuk generasi. Kata Keluaran pasal 20, sampai kutuk keluarga. Yesus mati di atas kayu salib. Dia itu adalah mematahkan, melenyapkan kutuk. Makanya dari firman Allah inilah saya sebagai hamba Tuhan percaya dengan yang namanya pelayanan pelepasan. Saya tuh pernah bertemu dengan beberapa orang, mungkin masih ingat ya, saya pernah sampaikan tentang kutuk kalau udah ingat. Kutuk itu gak datang tiba-tiba, tapi ada alasannya. Atau saya baca deh sedikit kalau ada, coba tolong buka Amsal 26 ayat yang kedua. Kalau ada di antara saudara bisa jadi ngalami ini. Saya pikir tidak kebetulan kalau saya bisa uraikan sedikit pada poin kedua. Ada orang susah hidupnya, kerja susah, jangan-jangan ada kutuk. Ya memang mesti dibereskan gitu ya. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang.
Dikatakan begini, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kutuk datang dalam hidup seseorang itu ada pintu masuknya, ada alasannya. Enggak ujuk-ujuk orang Jawa bilang, tiba-tiba orang datang kena kutuk menderita. Enggak begitu. Ada alasan kenapa kutuk datang. Ada alasan kenapa penderitaan datang. Karena kutuk, alasannya apa? Bahkan ada kutuk namanya kutuk generasi. Coba saya mau terangkan sedikit lalu masuk ketiga ya. Coba lihat Keluaran pasal 20. Ini salah satu alasan pintu masuknya kutuk datang. Ada banyak hal tapi ini salah satu saya baca ya. Supaya Anda ngerti saja. Dengan cepat. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Allah hanya kecil itu ilah ya. Jangan ada padamu ilah lain. Ini Allah tandingan berarti di hadapanku. Tuhan gak suka ada Allah tandingan. Ilah-ilah yang lain. Penyembahan-penyembahan yang lain. Spirit-spirit yang lain. Yang halangi kita dengan Tuhan. Itu namanya ilah. Macam-macam ilah. Nanti kita lihat. Jangan membuat bagimu patung. Ini ilahnya ya. Menyerupai apapun berhala ini. Yang ada di langit di atas ya. Iya, atau yang ada di bumi di bawah, ya, atau yang ada di air di bawah bumi. Sama-sama kita baca ayat yang kelima keras, 2, 3. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada siapa? Anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Anda udah percaya pada Tuhan masih main-main. Ada kutuk generasi, kutuk keturunan, kesalahan bapak dibalaskan sama anaknya. Anaknya kesalahannya engkong berarti ya dibalaskan sama cucunya. Kesalahan kongconya dibalaskan sama cicitnya. Generasi keempat kan dari kongco sampai turun ke cicit. 4 generasi dihantam sama kutuk. Kenapa kutuk datang? Pintunya dari mana? Masuknya dari mana? Alasannya apa? Menyembah berhala. Ada ilah yang dia pegang. Ilah di sini bisa jadi jimat-jimat. Bisa jadi benda-benda keramat. Mantra-mantra yang suka dibaca. Apalagi ya, Anda praktek hal-hal yang bersifat setan. Kedukun segala macam. Cari pesugihan kekayaan. Ada orang tanam susu sesuatu di badan supaya sehat. Supaya panjang umur. Dan diakui atau tidak, disadari atau tidak, di dunia ada seperti itu. Tetapi itu bukan berarti tanpa konsekuensi. Ada namanya kutuk turunan. Makanya dari awal saya berkata, saya hamba Tuhan yang percaya dengan pelayanan pelepasan. Sebab Yesus datang memang untuk melepaskan kutuk. Hancurkan kutuk, patahkan kutuk. Dia mati untuk itu. Karena ada yang namanya kutuk turunan. Sampai cicitnya dapat. Cicitnya, cucunya, anaknya gak ngerti apa-apa. Lah, tapi kena kutuk, menderita. Karena generasi di atas otoritas. Ada ayat berkata, berkat Allah ada di atas orang benar. Dimanapun kita pergi, di atas kita ada berkat. Kalau orang tua kita, engkong kita hidup benar. Berkat Tuhan turun sama generasinya. Tapi bayangkan, kalau otoritas di atas kita. Ayah kita kah? Opa kita kah? Atau di atasnya opa itu apa namanya bahasa Indonesia? Lakukannya gak benar hidupnya. Ya, praktek-praktek okultisme, pesugihan, mantra-mantra, datangnya ke paranormal. Sudah saya ngomong terus terang saja ya. Pakai jimat-jimat, pelihara hari-hari tertentu. Wow, di atasnya akan turun ke bawah, itu namanya kutuk. Saya itu pernah ketemu satu keluarga, ini ngomong kutuk turunan ya. Karena dokter pun gak ngerti apa sebabnya ketika diperiksa. Ada satu keluarga, saya lihat, tapi saya juga dengar cerita dari beberapa orang yang kenal keluarga ini. Penasaran kan? Dan ini menyerangnya, anehnya hanya pada anak laki-laki. Ingat saudara ya, ketika seseorang pergi ke dukun, pakai cara-cara setan yang jahat. Cari pesugihan supaya kaya. Setan itu bisa kasih berkat, tapi gak pernah gratis. Pendeta, apa setan bisa kasih kesembuhan? Bisa, itu kenyataannya di luar sana. Tapi setan tidak pernah kasih kesembuhan, kasih kesehatan gratis. Pasti ada tumbalnya, ya. Ada mas kawinnya, ada pengganti maharnya apa?
Ada perjanjian. Di keluarga ini nggak tahu bagaimana ceritanya, hanya anak laki-laki yang diserang. Umur 10 enggak apa-apa, laki-laki ya. 20 mulis kulitnya. Begitu masuk, kalau nggak salah umur berapa ya? 20 tahun apa 30 tahun? 20 tahunan lah begitu ya. Begitu masuk umur, 30 tahun. Begitu masuk umur 30 tahun, itu mulai muncul kulitnya merah-merah. Gak lama kemudian, kalau bahasanya Jombang itu apa ya? Kotil, you know kotil. Itu kulitnya penuh dengan kotil, penuh kotil, tahu kotil? Sampai tangannya. Saya rasa kita tahu sih kotil bukan penyakit menular, tapi ketika ada berjumpa dengan orang di hadapan saudara yang penuh dengan kotil sampai di sini ya, semua badannya. Ada mau salaman, walaupun gak menular, jujur saja, ngeri keder juga kita saudara, penuh. Ini setiap anak laki-laki di keluarga ini, begitu umur 30 tahun, penuh dengan kutil. Periksa ke dokter, ya dokter katakan ini kelainan kulit, ini kelainan darah dan segala macam. Tapi kenapa pemicunya? Nggak tahu secara medis, nggak ketahuan loh. Umur 20 tahun masih mulus, nggak apa-apa. Tapi begitu umur 30 tahun setiap anak laki, banyak kok semua anak laki, 2-3 anak lakinya semua begitu. Ini saya pikir bukan cuma kelainan darah, ini ada masalah. Dan memang dari cerita-cerita yang ada memang seperti itu kondisi keluarganya. Cari kekayaan dari setan, jangan pengen kaya, ya hal-hal yang fana mengorbankan yang mulia. Yang kekal Anda korbankan untuk yang fana. Dosa itu senang sementara di permulaan. Tapi konsekuensinya berat. Bukan cuma dikekal, di kemudian akan sengsara. Ada keluarga-keluarganya kena kutuk seperti ini. Ini kan susah menyelesaikannya. Iya, kalau nggak diurut dari mana? Karena keturunan berkata nggak ngerti apa-apa. Dan banyak cerita seperti ini yang barangkali Anda lebih tahu di luar sana dibanding saya. Banyak loh. Saya dulu pernah cerita sama saudara. Juga teman saya pernah cerita sama saya. Ada satu keluarga, laki lagi yang diserang. Itu kayaknya perjanjiannya, maharnya begitu. Tumbalnya memang begitu. Laki. Ya bisa jadi perempuan, tergantung perjanjiannya kan. Ada satu keluarga begitu umur 40 tahun apa 50 tahun. 40 tahun kalau nggak salah. Setiap laki-laki begitu masuk umur 40 tahun. 50 tahun kalau nggak salah. Begitu masuk 50 tahun. Itu tulang belakangnya mulai maju ke depan. Nanti lama-lama bertambah tahun itu 90 derajat yang maju ke depan. Kayak udang. Dokter tes ke dokter secara medis, dokter pun gak ngerti loh. Kenapa tulang ini kok tambah bungkuk ketarik? Uratnya kah? Atau apa gak ketahuan. Tapi bisa kayak udang 90 derajat. Makin maju. Semua anak lagi begitu masuk umur 50 tahun. Apa gak ngeri? Itu kutuk dalam keluarga. Makanya jangan main-main, jangan sesat. Allah tidak pernah membiarkan dirinya permainkan. Saudara percayalah Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup memulihkan kita. Bahkan jangan pakai cara yang jahat, pakai penyembahan berhala. Itu konsekuensinya kasihan kepada keturunan kita. Saya berdoa, ya jika ada di antara saudara mengalami segala macam kutuk ini, dihancurkan dalam nama Yesus. Lalu ada yang ketiga. Kenapa orang menderita? Karena pola hidup yang salah. Mungkin saya nggak terangkan, ini sederhana kan. Kenapa orang susah menderita? Ya karena kelakuannya yang keliru. Nipu orang masuk penjara, korupsi masuk penjara. Kelakuannya nggak betul. Sama dengan orang makannya sembarangan, darah tingginya naik, kolesterolnya naik dan segala macam. Mari sekarang kita lihat dengan cepat. Ya, kalau ada di antara orang menderita karena dosanya, karena kelakuan pilihan hidup yang salah. Nah, ini ada berita baik kepada orang yang salah hidupnya. Orang yang keliru cara hidupnya. Dan akibatnya orang itu terpuruk, jadi susah karena kesalahan cara hidup. Jadi berantakan, jadi melarat, jadi miskin, jadi hancur semua yang dibangun. Bisnisnya, ekonominya, pekerjaannya. Kalau pagi ini Anda yang sedang doa pagi mendengar firman Allah, keadaan saudara adalah seperti firman Allah ini. Saudara sedang terpuruk, saya Pak Pendeta orangnya. Saya lagi hancur, hidup saya menderita Pak, hidup saya. Karena cara hidupmu yang gak bener. Kelakuanmu yang dulu salah.
Saudara gak dengar Tuhan, berontak sama Tuhan. Saudara pilih cara hidupmu sendiri dengan cara berpikirmu. Salah hidup, menderita akibatnya. Ini agak ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Ayat 16 saya baca. Yesaya 42 ayat 16 ini kabar baiknya. Aku mau memimpin. Katakan amin. Ini berita baiknya buat saudara. Orang yang terpuruk, yang hancur hidupnya. Karena kesalahan cara hidupmu. Engkau pilih cara dosa dalam hidupmu. Ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Aku mau memimpin, dikatakan. Tuhan mau pimpin kita. Siapa yang dipimpin Tuhan? Orang-orang yang buta. Nggak ngerti jalan sih. Buta rohaninya. Makanya nggak nurut Tuhan, nurut pikirannya. Nurut dunia, nurut setan. Buta dia. Siapa yang dipimpin Tuhan? Orang yang salah jalannya ini. Dipimpin Tuhan di jalan yang tidak mereka kenal. Nah, sebelum saya coba terangkan ini ayat-ayat firman sama saudara, Tuhan pimpin kita. Orang yang salah jalan, akibatnya menderita sengsara. Saya ingin tunjukkan isi hatinya Tuhan. Saya dari awal saya bilang sama saudara, kalau saudara baca ini ayat, saudara-saudara akan meneteskan air mata loh. Siapa yang Tuhan pimpin? Orang-orang yang buta di jalan ini tidak mereka kenal. Saya mau tunjukkan satu ayat, Yesaya 42. Ayat yang ketiga, ini hatinya Tuhan. Sama-sama kita baca deh ayat ini. 2, 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Kalau saudara memang sedang mengalami seperti yang firman Tuhan singkapkan kepada kita pagi ini. Menderita, sengsara, terpuruk di bawah, dihina-hina sama orang, disepelekan sama orang. Hidupmu sengsara, susah, menderita karena kelakuanmu yang salah. Cara hidup yang kamu pilih tidak benar, menyimpang jauh, serong jauh dari jalan kebenaran. Makanya menderita. Tapi luar biasa isi hati Tuhan. Kepada orang-orang yang menderita karena salah dalam kehidupan. Tuhan berkata begini, aku akan memimpin mereka di jalan yang mereka tidak kenal. Aku pimpin orang yang buta, yang gelap jadi terang, yang belok-belok siksak, aku ratakan, luruskan jalannya. Tuhan baik loh saudara ya. Makanya muncul ayat ini di ayat yang ketiga. Dikatakan buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Bulu itu bambu. Beda ya sama kita. Barangkali kalau kita lihat bambu yang sudah terkulai. Sudah mau patah tapi belum patah. Tapi sudah terkulai. Gak mungkin bisa tegak lagi. Udah terkulai kok. Tuhan itu ketika lihat kehidupan kita yang udah terpuruk. Udah susah, udah menderita. Sudah terkulai bagaikan bambu. Tuhan itu gak datang lalu bikin patah kerak. Orang Jawa punya bahasa dicoklek sekaligus. Enggak begitu Tuhan. Ketika melihat kehidupan kita umat Allah. Karena salah hidup kita. Lalu kehidupan kita, ekonomi kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, rohani kita juga terutama. Yang sudah terkulai bagaikan bambu. Tuhan gak coklek jadi patah. Tapi Tuhan bangkitkan lagi. Dipulihkan lagi sama Tuhan. Saudara percaya gak? Tuhan bisa bangkitkan lagi rumah tanggamu. Tuhan bisa bangkitkan lagi ekonomimu. Tuhan bisa bangkitkan lagi keterpurukanmu. Tuhan gak bikin patah. Hei, Tuhan bukan manusia kayak kita. Ditambah sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sumbu yang sudah biarpet. Sudah mau nyala, mati, nyala, mati. Ya kalau Tuhan manusia mungkin langsung dipencet, dipites biar langsung mati. Tapi Tuhan gak gitu. Lihat sumbu yang sudah biarpet, nyala, udah mau mati. Udah mendri, orang Jawa katakan, udah nyalanya gak terang. Tuhan gak pencet bikin mati. Lalu diapain sama Tuhan? Dinyalakan lagi, dibangkitkan lagi. Tuhan itu bukan manusia. Kadang ada orang ya. Kadang anak kita pun, kadang ada anak-anak di antara kita tuh kayaknya apa ya. Maunya yang baik, yang sempurna. Ada orang yang tipenya tipe perfeksionis. Mainan sebetulnya masih bagus, cuman penyok sedikit. Apa ya, lecet sedikit. Tapi sama kadang-kadang ada anak gak mau dia buang. Mungkin kaya kali bapaknya saudaranya. Atau saya punya beberapa teman seperti itu. Pendeta nih saudara ya. Ya memang pendeta gereja yang besar barangkali.
Tapi memang bukan masalah itunya, tapi tipe perfeksionis. Punya mobil cuman lecet sedikit. Mobil mana sih dipakai di luar di jalan gak lecet? Lecet itu biasa kan. Tapi ada orang memang gak bisa begitu. Tipenya perfect gitu ya. Jadi begitu lecet ya dia jual, dia ganti yang baru. Untung Tuhan bukan kayak orang begini. Yang tipenya perfeksionis, gak suka buang. Yang terkulai dipatahkan, Tuhan gak begitu. Justru saya mau kasih tahu kepada saudara, ini loh hatinya Tuhan sama kita. Anda kalau baca ayat ini terus, dan kalau kehidupanmu sedang hancur, sedang susah, sedang di bawah, sedang terpuruk, kalau saudara ngerti hatinya Tuhan, saudara kan meneteskan air mata. Tuhan baik. Justru kepada orang yang hancur, berantakan, susah, menderita, karena salah kehidupannya di masa lalu, sehingga sekarang menderita. Dengar kabar baik firman Allah. Tuhan mau pimpin saudara yang buta dulunya. Saudara akan dibawa di jalan yang benar. Di jalan yang baru. Jalan keajaiban Tuhan. Yang gelap di bagian rata. Yang belok-belok gak ngerti kapan pemulihan. Tuhan luruskan. Aku akan melakukannya. Dan aku pasti dikatakan akan melaksanakannya. Ada satu ayat dalam Mazmur pasal 37 ayat 25. Ini surveinya Daud. Ini kalkulasi hitung-hitungannya Daud. Ini apa saudara ya? Dari masa muda sampai tua gitu loh. Daud sudah bikin observasi. Orang benar tuh kayak gini kata observasinya Daud. Dia berkata begini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar. Yang percaya katakan amin. Lihat orang benar begini, ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini observasinya, hitung-hitungannya Daud dari muda. Gak mungkin meleset. Daud sudah hitung, perhatikan. Orang kalau hidupnya benar, ya gak menyimpang. Orang kalau hidupnya di jalannya Tuhan, gak serong-serong hidupnya. Daud bilang begini, dia gak akan kekurangan. Sampai anaknya, sampai cucunya, sampai cicitnya, terus ke bawah. Gak akan kekurangan meminta-minta roti. Gak akan susah kayak anak terhilang. Hidupnya dipelihara, hidupnya diberkati Tuhan. Ini kan rencana Tuhan. Cuman kita suka menyimpang. Makanya ayat ini berbicara sebetulnya kalau kita bicara ya. Yesaya 42 ayat 16. Ini kan nubuatan dari Yesaya. Diucapkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Sebab nanti yang memenuhi, yang melakukan pelayanan ini, yang memimpin orang yang buta, ya, menunjukkan jalan kebenaran dan kehidupan. Yang gelap dia buat jadi terang, yang jalannya berkelok-kelok dibikin jadi lurus rata. Itu kan diwujudkannya lewat Yesus. Yang ngerti firman Allah ini katakan amin. Ini nubuatan. Ini kabar baiknya buat Anda dan saya. Ayat ini berbicara tentang Natal, bicara tentang Yesus yang akan datang, yang melakukan wujud bentuk pelayanan ini. Saya baca ulang sekali lagi ya. Yesaya 42 ayat 16. Yesus yang melakukan ini, saya baca. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Ini kan Yesus. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang mereka tidak kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan menjadi terang. Dan tanah yang berkelok-kelok menjadi tanah yang rata. Perhatikan, itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan kulaksanakan. Ini Tuhan. Jadi model bentuk pelayanan ini itu Yesus yang melakukannya. Dan kita kembali kepada ayat ini. Yang Tuhan mau pimpin, yang Tuhan mau bawa di jalan-jalan yang tidak dikenal. Ya, siapa yang dipimpin Tuhan? Dikatakan, aku akan memimpin orang-orang yang buta. Ada dua kata di sini, jalan yang mereka tidak kenal. Di jalan-jalan yang mereka tidak kenal. Jadi kalau bicara yang dipimpin Tuhan orang yang buta, berarti ada dua macam orang buta. Buta secara jasmani, buta secara rohani. Israel ketika firman Allah ini datang kepada mereka diucapkan oleh Nabi Yesaya. Mereka yang di tanah pembuangan matanya enggak buta secara jasmani, matanya melek.
Mereka menderita memang sengsara di tanah Babel, matanya terbuka. Secara jasmani mereka bisa lihat, tapi ternyata butanya kedua, buta secara rohani. Nah kita lihat buta rohani itu kayak apa? Itulah Israel, umat Allah buta rohani. Ini bukan bicara tentang orang di luar, ini orang yang lebih kepada umat Allah buta rohani. Seperti apa sih orang buta rohani? Coba saya baca dengan cepat ya, dengan waktu yang ada kita pakai ya. 2 Korintus 4 ayat 1, 3 dan 4 saudara, saya baca ya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, kata Paulus. Karena itu kami tidak tawar hati. Perhatikan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Perhatikan ayat yang keempat, yaitu siapa ini orang yang tertutup mata rohaninya? Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Terus sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Perjanjian baru lebih diperjelas secara spesifik. Buta rohani itu kayak apa sih? Sudah diberitakan Injil keselamatan. Yesus itu juru selamat loh. Udah disampaikan. Tapi buta rohani, pikirannya dibutakan oleh ilah zaman. Cahaya Injil gak bisa masuk. Orang sudah bersaksi sama dia, Tuhan itu hidup loh, Tuhan itu berkuasa. Tetap gak mau dekat sama Tuhan. Atau jangan-jangan dia didoakan ngalami mujizat. Anda tahu cerita gak tentang Fir'aun? Itu cerita yang jelas. Fir'aun di tanah Mesir itu loh, Raja Mesir. Itu kan sudah lihat kuasa Tuhan. Fir'aun itu kurang apa? Dia sudah lihat kebesaran kuasa Tuhan. Sudah lihat mujizat-mujizat Tuhan. 10 mujizat terjadi di tanah Mesir. Tuhan sudah perlihatkan kekuatannya. Power kuasanya sudah dilihat sama Fir'aun. Apakah lalu membuat Fir'aun sujud menyembah Tuhan? Aku percaya pada Tuhan. Membuat Fir'aun datang mendekat kepada Tuhan? Tidak. Saya mau bilang sama saudara cukup keras ini. Kadang di antara saudara, di antara kita udah mendengar kesaksian Tuhan hebat. Udah ngalami jangan-jangan saudara. Tapi saudara tetap gak mau dekat sama Tuhan. Saudara makin menjauh hidupmu dari Tuhan. Sorry saya katakan, itu tanda buta rohani. Pikiranmu dibutakan oleh ilah zaman. Nih saya baca ayat yang keempat. Yaitu orang-orang, munculkan 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Loh sudah lihat mujizat kok. Sudah lihat kekuatan kuasa Tuhan. Sudah dengar kesaksian. Ya, Yesus hebat, dia luar biasa. Oh ya dia hebat ya. Tapi tetap gak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Pikirannya dibutakan. Buta rohani. Karena pikirannya macam-macam pikiranmu. Ya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Saudara mau gak percaya pada Tuhan, gak berubah. Kristus tetap mulia. Kristus tetap luar biasa. Tapi justru saya sampaikan firman Allah ini. Supaya pikiran-pikiran selubungnya dihancurkan. Anda yang selama ini gak sadar bahwa ternyata saya buta secara rohani. Pikiran kita dibutakan oleh ilah zaman. Itu membuat kita gak mau datang sama Tuhan. Keraskan hati kita. Ini buta rohani. Udah ngalami mujizat. Udah lihat kuasa Tuhan. Sudah dengar firman Allah. Tetap aja gak mau dibaptis. Tetap aja gak mau setia. Ini ada pikirannya dibutakan. Buta rohani. Coba kita lihat ini. Orang buta rohani itu dibutakan oleh ilah zaman. Pikirannya dibutakan oleh ilah zaman. Siapa dia sebenarnya ilah zaman ini? Oknumnya siapa? Pribadinya siapa? Sampai orang buta rohaninya. Pikirannya dibutakan. Siapa sih oknum pribadinya orangnya yang namanya ilah zaman ini? Saya buka dengan waktu cepat. Siapa ilah zaman? Coba Anda lihat ini. Ilah zaman itu adalah iblis. Coba saya baca ya. Ini saya pernah sampaikan kalau nggak salah sama saudara. Ilah zaman itu adalah iblis, bukan setan. Bedakah pendeta iblis sama setan? Ya kalau dari ayat ini beda. Ada pembedaan. Saya baca Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Ya, enyahlah iblis. Yang diusir bukan Petrus, tapi spirit
iblis yang ada dalam pikirannya Petrus. Enyahlah iblis. Apa kata Yesus? Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saya gak usah bicara panjang lebar ya. Yesus bicara soal penderitaan, sengsara, mati disalib di Yerusalem. Petrus langsung berkata, Allah menjauhkan itu daripadamu. Sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Ditarik tangan ke samping. Langsung Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Ya, engkau batu sandungan bagiku. Perhatikan kalimatnya. Sebab engkau memikirkan, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pikirannya Petrus dibutakan oleh ilah zaman. Siapa? Iblis. Beda dengan setan. Iblis itu areanya di pikiran. Kalau setan itu yang paling gampang sebetulnya. Hai setan, pergi dalam nama Yesus. Dia pergi. Si manis jembatan Ancol, si genderuwo, si toyol. Nah itu setan saudara ya. Yang bentuknya ini itu, yang berbeda-beda di tempat daerah berbeda pun beda. Itu setan. Yang wujudnya beda-beda kata orang. Nyamar jadi orang, bikin ini segala macam. Tapi iblis itu areanya di pikiran. Ini yang sulit. Tanpa sadar di antara kita model kayak Petrus. Siapa Petrus? Murid. Tapi buta pikirannya. Mata rohaninya buta sebab pikirannya dibutakan ilah zaman. Siapa oknum ilah zaman? Iblis. Nah, kalau saudara baca ayat yang terakhir deh, betul-betul terakhir. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 8. Tolong sediakan multimedia. Saya tidak sempat mencatat tapi saya estafet cepat. 2 Timotius saya baca ya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terus manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri mereka. Akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak peduli agama, saya loncat saja ya. Ayat yang kelima saja, 5 sampai 8. Secara lahiriah, nah perhatikan, ini penting. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ibadah, kayak kita pagi ini ibadah kan. Meskipun di rumah kita ibadah. Secara lahiriah badan fisik jasmani mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, memungkiri kekuatannya. Saya baca lagi ayat yang ke 7 saja langsung, 7 biar cepat ya. Yang walaupun selalu ingin diajar, nah ini kan, yang walaupun selalu ingin diajar. Ini orang buta rohani, tapi selalu ingin diajar. Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini dia. Kenapa orang gak kenal kebenaran? Injil cahaya Kristus yang mulia. Kok gak nyampe di hatinya? Kok gak berubah-berubah? Tetap jauh, gak mau dekat. Sorry saya katakan, Anda buta rohani. Gak sadar gak? Senang diajar. Tapi pengajaran firman gak pernah merubah hidupmu. Tetap keras hatimu. Saudara, awal pemulihan. Kapan terjadi? Ketika kita mau datang pada Tuhan. Jangan sampai seperti judul firman, umat Allah kok buta rohani kayak Petrus. Pikiranmu dibutakan oleh iblis. Ilah zaman, oknum ini kita mesti keluarkan dari pikiran kita. Biar pikiran kita, pikiran yang tunduk kepada firman, itu penting. Pikiran yang tunduk kepada Tuhan. Bukan tunduk kepada dunia, tunduk kepada iblis. Tunduk kepada ego kita, cara hidup kita. Seringkali hidup ini kan cara hidup yang kita mau lakukan kan, pikiran kita. Cara dunia itu buta rohani loh. Biarlah pagi ini dalam nama Yesus, semua pikiran kita ditundukkan oleh kuasa firman Allah. Ditundukkan oleh kuasa Kristus. Tunduk nurut sama Tuhan. Yang buta rohani, selubung itu dibuka. Minta Tuhan menjamah hati kita.